dari ibadah kurban ini, yaitu bukti hidupnya iman seseorang. Jadi perlu kita pahami, para ikhwah sekalian, bahwa orang yang berani berkurban tadi, merogoh kocek yang agak dalam, artinya bahkan mungkin dia sudah nabung jauh-jauh hari. Kalaupun umroh belum mampu, apalagi haji mungkin dengan kuotanya juga menunggunya sangat lama, dan juga ya jumlah rupiahnya juga cukup besar, maka minimal aku umroh urung iso, apa mana haji, weslah aku tak nabung untuk ibadah kurban, misalkan seperti itu. Ini bukti bahwasanya iman seseorang itu hidup, membuktikan bahwasanya ruh atau jiwa seseorang tadi, seorang mukmin tadi atau seorang muslim tadi itu hidup, dan ada yang menghidupi di dalamnya, yaitu apa? Hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana hidayah itu diraih? Dari ilmu. Sering ngurungokke kajian, sering datang ke majelis-majelis ilmu, sering membaca buku, dan banyak sekali sarana-sarana untuk kita menggali ilmu. Ya, bisa melalui offline seperti ini, kita hadir di dalam sebuah kajian, atau mungkin bisa juga karena memang ya banyak sekali versinya, atau online, misalkan melalui kajian-kajian di Facebook, di YouTube. Ya, kita punya channel juga, Pak, Islam Fun ya, channel YouTube kita. Itu ustadz-ustadz beda-beda, ada saya, kadang ada Ustadz Mustoto, kemudian Ustadz Samson Fajar, dan ustadz-ustadz yang lainnya. Luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa membawa keberkahan. Nah, di situ kita bisa belajar. Akan tetapi datang hadir di majelis ilmu itu lebih utama. Karena apa? Malaikat akan senantiasa menaungi, kan senantiasa memberikan naungannya kepada kita, mengayomi dengan sayap-sayapnya kepada para penimba ilmu. Nah, bisa jadi pulang dari sini ternyata karena mendengar hikmah kurban yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan ke dalam jiwa-jiwa orang-orang beriman, sehingga kemudian dia langsung diskusi dengan ibunya. Mak, yang kemarin itu uang yang sisaan sekitar 3 jutaan itu arep mbok tukone apa? Tak tukone cincin lho, Pak. Nggo tabungan. Wis nabung wae ning akhirat piye? Lah piye aku mau ngrungokke ngeri tenan e. Nek wong sugih, nek wong iso apa namanya berkurban kok kemudian pelit-pelit gitu. Perhitungan gitu, enggak mau kurban. Apa, Pak? Nah, ternyata istrinya kebetulan juga enggak gampang protesan. Wis lah rapopo ya sing nyapi. Akhirnya ikut kurban. Karena apa? Hidup imannya. Karena apa? Terus diberikan pencerahan-pencerahan imani. Bukan saya kemudian memprovokasi ya. Ini memprovokasi untuk kebaikan ya boleh ya. Ini namanya dakwah kok ya. Maka dalam surah Al-Hajj ya. Surah Al-Hajj ini adalah banyak erat kaitannya tentang haji, dan juga ada kaitannya yaitu tentang ibadah kurban. Di ayat yang ke-37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah daging-daging dan darah-darah yang dialirkan tadi yang sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu bukan itu. Maksudnya lan di sini tidak akan sampai, intinya itu. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi takwa kamu itu loh yang sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang diakui keberadaannya, yang diakui pengorbanannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena takwa Anda. Kata Allah seperti itu. Kalau kita membayangkan bagaimana darah-darahnya, kemudian daging-dagingnya kok bisa disembelih, kemudian bismillahi Allahu akbar, Allahumma hadza minka walaka Allahumma taqabbal minni, misalkan seret, kemudian darahnya naik, apa ya kemudian enggak pada kabur semua. Artinya kata Allah Subhanahu wa taala, itu hanya perantara saja. Yang membenarkan itu hati kamu. Hati kita masing-masing, itulah takwa. Maka Nabi mengisyaratkan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam dada kita. Takwa itu ada di dalam jiwa kita. Nah, disitulah letak takwa, kata Nabi. Maka ketika kita mampu mengorbankan, menyisihkan harta kita untuk fisabilillah, ya khususnya tadi untuk ibadah kurban, itu bagian bahwasanya iman kita selalu dihidupi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya-cahaya hidayah. Karena banyak
Mereka mungkin gonta-ganti HP bisa. Bahkan mungkin kemarin baru beli Supra X 125 yang terakhir, keluaran terakhir tahun berapa? 2021 ya. 2022 2023 kayaknya belum muncul ya. Ternyata tadi sore sudah naik NMAX dan baru. Tapi ketika mungkin ya ada tawaran untuk berkurban, banyak alasannya. Sederet alasan, bahkan mungkin segudang alasan. Bisa jadi itu, Pak. Saya nggak menunjuk salah seorang di antara kita di sini ya. Ada seperti itu, karakter yang seperti itu ya masih ada. Orang-orang bakhil ya, orang-orang yang pelit ketika berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dendeni bahasanya ya, ditakut-takuti wong korban nggak entuk mangan. Lah, kuwi meneh malahan. Betul itu kalau nazar. Kalau kurbannya nazar, pokoknya saya menazarkan kurban ini adalah hewan ini untuk dikurbankan. Kalau kurbannya nazar, iya, yang yang berkurban nggak boleh makan. Tapi kalau panjenengan semuanya ini kurban seperti biasa, bukan karena nazar, bukan karena ada ucapan gitu ya, sebuah janji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan ada sepertiganya. Sepertiganya yang bisa dimakan oleh antum semuanya, oleh kita semuanya, kemudian juga bagi warga yang ada. Bahkan orang kafir pun bisa menikmati, Pak. Iya, kurban itu seperti itu syiarnya. Orang non muslim pun boleh menikmati daging kurban yang kita sembelih. Tuh. Maka bagaimana kemudian arti berbagi di dalam diri kita, sikap empati kepada saudara-saudara kita, minimal wong-wong miskin itu ya dikei minimal setahun pisan pun mangan daging sapi atau daging kambing. Karena apa? Dari keberlimpahan harta yang dimiliki oleh kita semuanya.